teman-teman. Pelaksanaan SNBT 2024 sudah semakin dekat nih, dan kira-kira persiapan kalian udah sejauh mana? Nah, mendingan kita perdalam yuk pengetahuan kalian dan juga persiapan kalian dengan mempelajari soal-soal di video ini. Hari ini aku akan bahas soal yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman umum. Yuk, ditonton sampai habis. Oke, kita masuk ke soal pertama ya, teman-teman. Untuk soal pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di soal pertama ini ditanyakan mengenai simpulan dari suatu teks. Kalian bisa pause dulu videonya, teman-teman, untuk baca teksnya. Kalau udah, yuk kita bahas aja soalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman. Soal ini membahas mengenai apa nih? Ketika makan telur dalam jumlah cukup banyak, mungkin Anda pernah mendengar ada yang berkomentar, "Awas, nanti bisul." Nah, betulkah makan telur bisa menimbulkan bisul? Nah, berarti teks ini membahas mengenai apa nih? Kaitan antara makan telur dan juga bisul, teman-teman. Nah, langsung aja yuk kita bahas ke soalnya. Simpulan dari teks di atas adalah A. Ketika makan telur dalam jumlah cukup banyak, kita akan memiliki bisul. B. Konsumsi telur dapat menimbulkan gatal-gatal dan bisul di kulit. C. Kebersihan tubuh yang tidak terjaga merupakan satu-satunya alasan bisul tumbuh. D. Anggapan kebanyakan orang mengonsumsi telur akan menyebabkan bisul adalah mitos. E. Kita tidak boleh mencukur bulu atau rambut agar tidak menyebabkan bisul, teman-teman. Nah, di sini ya, ketika kalian ketemu dengan soal yang menanyakan mengenai simpulan dari suatu teks, maka tentunya kalian harus paham keseluruhan isi teksnya, teman-teman. Kenapa? Karena simpulan itu adalah intisari dari teks yang dibahasnya, teman-teman. Teks ini membahas tentang apa sih? Nah, di sini kalau kalian lihat ya, teman-teman, dan juga kalau kalian tadi udah baca teksnya, teks ini tuh fokus membahas mengenai konsumsi telur dapat menyebabkan bisul itu adalah sebuah mitos, teman-teman. Nah, jadi mitos ya, ketika ada orang yang ngomong nih, kalau makan telur dalam jumlah banyak itu akan kena bisul, teman-teman. Nah, itu adalah mitos. Nah, oleh karena itu, teman-teman, teks ini memiliki simpulan apa nih? Anggapan kebanyakan orang mengonsumsi telur akan menyebabkan bisul adalah mitos. Nah, hal ini sesuai dengan fokus dari bacaan atau teks di atas, teman-teman. Jadi untuk soal ini jawabannya itu adalah yang D ya. Kalau yang A dan B dan juga yang C ini tidak ada kaitannya dengan teks, teman-teman. Jadi ini salah ya. Kemudian kalau yang E, kita tidak boleh mencukur bulu atau rambut agar tidak menyebabkan bisul. Nah, ini juga kurang tepat nih, teman-teman. Karena faktor penyebab bisul itu bukan hanya kebiasaan mencukur bulu atau rambut. Nah, jadi yang paling tepatnya itu adalah yang D ya, teman-teman. Anggapan kebanyakan orang mengonsumsi telur akan menyebabkan bisul adalah mitos. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa pola makan yang seimbang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental. Penelitian ini melibatkan ribuan responden yang mengikuti diet tertentu dan dilakukan survei terhadap kesejahteraan mereka. Hasilnya, mereka yang mengonsumsi makanan bergizi memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih tinggi daripada yang tidak memperhatikan pola makan. Simpulan yang tepat dari teks di atas adalah A. Pola makan yang seimbang dapat meningkatkan kesejahteraan mental. B. Survei tentang kesejahteraan tidak memiliki hubungan dengan pola makan. C. Diet khusus tidak berpengaruh pada kesejahteraan mental. D. Semua orang harus mengikuti diet tertentu untuk meraih kebahagiaan. E. Kesejahteraan mental hanya dipengaruhi oleh faktor genetik, teman-teman. Nah, lagi-lagi nih, teman-teman. Simpulan itu adalah intisari yang menggambarkan isi bacaan, teman-teman. Nah, berarti kalian harus baca keseluruhan teksnya. Nah, setelah kalian baca, teman-teman, kira-kira fokus teks ini membahas tentang apa nih? Fokus teks ini membahas mengenai pola makan yang seimbang itu dapat meningkatkan kesejahteraan mental, teman-teman. Seperti yang dijelaskan
di kalimat pertama ini. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa pola makan yang seimbang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan mental. Nah, ini adalah simpulan dari seluruh teks ini, teman-teman. Jadi tadi ya, kita harus pahamin seluruh isi teksnya itu membahas tentang apa dan kita ambil intisarinya. Dan ini intisari yang menggambarkan isi teksnya itu adalah di sini. Nah, berarti teman-teman, simpulan yang tepatnya itu adalah yang A ya, pola makan yang seimbang dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, tentang kata rujukan. Sebuah penelitian terbaru menyebutkan bahwa tingkat polusi udara di perkotaan terus meningkat. Menurut data yang dikumpulkan selama 5 tahun terakhir, konsentrasi partikel berbahaya melebihi batas aman dalam udara kota-kota besar. Penyebab utama ini adalah emisi kendaraan bermotor dan industri. Kata ini pada teks di atas mengacu pada A. Tingkat polusi udara, B. Data penelitian 5 tahun terakhir, C. Kota-kota besar, D. Emisi kendaraan bermotor, E. Industri. Nah, teman-teman di sini membahas mengenai kata rujukan nih. Kata rujukan itu apa sih, teman-teman? Kata rujukan itu adalah suatu kata yang merujuk pada kata lainnya yang ada di dalam kalimat-kalimat sebelumnya atau yang sudah dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, kata ini ada di kalimat terakhir ya, teman-teman. Penyebab utama ini adalah emisi kendaraan bermotor dan industri. Nah, berarti kata rujukan ini merujuk pada sesuatu hal yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, teman-teman. Dan juga di sini kalau kalian lihat, penyebab utama ini adalah emisi kendaraan bermotor dan industri. Nah, kalau kalian lihat, teman-teman, kalimat emisi kendaraan bermotor dan industri ini adalah suatu apa nih? Suatu sebab kan ya? Nah, berarti ininya itu adalah akibatnya, teman-teman. Akibat dari emisi kendaraan bermotor dan industri. Yaitu apa nih, teman-teman, yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya? Yaitu tingkat polusi udara, teman-teman. Jadi, penyebab utama dari tingkat polusi udara itu adalah emisi kendaraan bermotor dan industri, teman-teman. Jadi, di sini selain kita melihat apa yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, kita juga bisa lihat nih bahwa untuk soal ini ada keterkaitan antara sebab dan juga akibat, teman-teman. Jadi seperti itu. Berarti kata ini pada teks di atas mengacu pada apa? Mengacu pada tingkat polusi udara. Atau jawabannya itu adalah yang A. Stop. Tunggu dulu, teman-teman. Sebelum aku lanjutin ke soal berikutnya, aku meminta tolong ke kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi dan juga share video ini ya ke teman-teman PTN lainnya. Dan kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutin ke soal berikutnya ya, teman-teman. Di sini ada soal tentang kata rujukan lagi nih. Kalian bisa baca aja ya teksnya dengan pause video ini. Kalau udah, yuk kita bahas aja. Katanya, pada teks mengacu pada A. Perkembangan teknologi, B. Mobilitas listrik, C. Produsen mobil, D. Keunggulan utama listrik, E. Industri otomotif. Nah, di sini teman-teman, yang ditanyakan itu adalah mengenai kata rujuknya. Yuk kita cari kata rujuknya itu ada di mana nih? Di sini ya teman-teman. Keunggulan utamanya adalah emisi gas buang yang rendah yang berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Tadi seperti apa yang udah aku jelaskan sebelumnya, teman-teman. Kalau kata rujukan itu sudah pasti mengacu atau merujuk pada kata lain yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya. Nah, berarti teman-teman katanya ini, di sini ya, yang aku kotak ini, sudah pasti merujuk pada yang sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini berarti keunggulan utama dari apa nih, teman-teman, yang merupakan emisi gas buang yang rendah yang berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, ini adalah keunggulan utama dari mobilitas listrik, teman-teman. Karena mobilitas listrik ini adalah subjek utama yang dibahas di teks ini, teman-teman. Nih, seperti yang kita lihat ya, seiring dengan perkembangan teknologi, mobilitas elektrik semakin menjadi tren dalam industri otomotif. Mobilitas elektrik atau mobilitas listrik itu sama ya, teman-teman. Nah, ini model-model listrik.
Jadi udah jelas ya, katanya pada teks di atas mengacu pada mobilitas listrik. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih, teman-teman. Mengenai imbuhan. Nah, di sini kalian juga bisa ya baca teksnya nih, teman-teman. Seiring dengan meningkatnya jumlah penggunaan internet, terdapat sebuah istilah yang disebut penggunaan internet bermasalah. Nah, berarti teks ini membahas mengenai penggunaan internet bermasalah ini, teman-teman. Tapi yang ditanyakannya itu adalah mengenai imbuhan nih, yang ada dalam salah satu katanya, yang ada di kalimat kelima katanya nih, teman-teman. Imbuhan yang tepat untuk membentuk kata bercetak warna pada kalimat kelima itu adalah an atau pean, c dikan, d ber, e ter. Nah, di sini teman-teman, sudah eksplisit dijelaskan kata bercetak warna. Nah, di sini ada ya, di kata arti nih teman-teman. Sementara itu, penggunaan internet bermasalah secara umum arti penggunaan internet yang berlebihan sehingga berpengaruh pada kepribadian penggunanya. Nah, di sini teman-teman, untuk tahu bagaimana kita menambahkan imbuhan dari kata dasar agar sesuai dengan konteks kalimatnya, kita bisa lihat nih. Di sini setelah kata arti, teman-teman, ini tidak diikuti oleh kata sebagai. Nah, berarti karena tidak diikuti oleh kata sebagai, teman-teman, melainkan langsung memberikan jawaban, yaitu penggunaan internet yang berlebihan, sehingga berpengaruh pada kepribadian penggunanya. Nah, berarti, teman-teman, imbuhannya yang tepat itu adalah ber nih, teman-teman, atau opsi yang D. Jadi nantinya kata ini akan menjadi berarti. Yang mana maknanya itu adalah memiliki arti. Jadi sementara itu penggunaan internet bermasalah secara umum berarti penggunaan internet yang berlebihan sehingga berpengaruh pada kepribadian penggunanya. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk tahu imbuhan apa yang tepat, kalian bisa sesuaikan dengan konteks kalimatnya nih teman-teman. Nah, jadi segitu dulu nih teman-teman soal yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman umum yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Semoga dari soal-soal tersebut bisa membantu kalian ya untuk lebih mempersiapkan diri menghadapi SNBT 2024. Teman-teman, aku juga mau ingetin sekali lagi, jangan lupa untuk like video ini, kemudian subscribe dan nyalain notifikasi dan juga share video ini ya. Dan terakhir aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan materi dan soal yang lebih beragam. Dadah!